Selamat pagi buat kita semua. Hormat saya buat Ibu Farida SPD MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan jawaban soal kinematika reaksi yang saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sahatgian Danenggula dari kelas SF211A. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, di soal ini dikatakan pada data tabel di samping, maka tentukanlah A. Orde reaksi, B. Tetapan laju reaksi, C. Waktu paruh, D. Persamaan reaksi, E. Sketsa grafik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu membuat sketsa grafiknya, yaitu sketsa grafik orde 0 dan sketsa grafik orde 1. Nah, kita membuat sketsa grafiknya menggunakan Microsoft Excel. Nah, setelah masuk ke Microsoft Excel, di sini saya sudah memindahkan data yang ada pada PPT tadi, data yang pada tabel tadi. Nah, cara membuatnya adalah blok semua datanya, masuk ke menu insert, klik scatter with smooth lines and marker, klik di bagian titiknya, klik kanan, klik add trend line, klik linear, klik display equation on card, dan display R squared value on card. Nah, setelah sketsa grafik orde 0-nya sudah dibuat, kemudian kita akan membuat sketsa grafik orde 1 dengan menggunakan data waktu dan LNCT. Tapi di sini hanya data waktunya yang sudah ditentukan atau sudah ada, tetapi data LNCT-nya belum ditentukan. Nah, cara untuk menentukan atau mencari LNCT-nya, kita menggunakan rumus sama dengan len buka kurung konsentrasi tutup kurung enter. Nah, di sini saya akan menggunakan cara cepatnya dengan cara blok semua datanya sampai ke sini. Nah, setelah data LNCT-nya sudah ditemukan, kita membuat sketsa grafiknya sama seperti yang ada di atas. Langkah-langkahnya juga sama seperti pembuatan sketsa grafik yang di atas, yaitu blok semua datanya, masuk ke menu insert, pilih scatter with smooth lines and marker, klik kanan di bagian titiknya, klik linear, klik display equation on card, dan display R squared value on card. Nah, setelah sketsa grafik orde 0 dan sketsa grafik orde 1-nya sudah dibuat, maka nilai Y-nya sudah ditentukan juga atau sudah ada, dan nilai R kuadratnya juga sudah ada. Nah, setelah itu kita masuk ke PPT, kembali ke PPT. Setelah membuat sketsa grafiknya sudah selesai, kita di sini atau langkah selanjutnya kita harus menentukan persamaan regresi linearnya. Nah, untuk menentukan persamaan regresi linearnya, kita membuat rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini sudah ada dua data yang saya pindahkan, yaitu data T dengan CT atau orde 0 dan data T dengan LNCT orde 1. Oke, saya akan menjelaskan yang orde 0-nya dulu. Nah, data T dengan CT atau orde 0, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 0,7405X plus
100,54. R kuadratnya sama dengan 0,9968. Nilai A-nya sama dengan 100,54. Nilai B-nya sama dengan 0,7405x. Dan nilai R-nya sama dengan 0,9968. Dan yang kedua ada data T dengan nilai CT atau orde 1, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 0,228 X plus 5,0665. Nilai A-nya sama dengan 5,0665 dan nilai B-nya 0,0228X. Dan nilai R-nya sama dengan 0,8611. Nah, setelah persamaan regresinya sudah dibuat, selanjutnya kita harus menentukan orderasi. Nah, untuk menentukan orderasi kita harus melihat nilai R-nya terlebih dahulu. Di sini dikatakan nilai R yang mendekati angka 1 adalah nilai orderasinya. Kita lihat perbandingan dari dua data ini. Nilai yang mendekati angka 1 adalah nilai data T dengan CT atau orde 0, yaitu dengan nilai R 0,9968. Jadi data yang digunakan atau data yang kita gunakan di sini adalah data sketsa orde 0. Nah, langkah selanjutnya membuat atau menentukan tetapan laju reaksinya. Menentukan tetapan laju reaksi K sama dengan B. B sama dengan 0,7405. Nilai B inilah yang termasuk tetapan laju reaksinya. Nah, di sini kita akan menentukan waktu paruh. Untuk menentukan waktu paruh menggunakan rumus T setengah sama dengan CO per 2K. Pertama kita harus menentukan CO-nya dulu. Untuk melakukan atau untuk menentukan perhitungan CO-nya, kita menggunakan rumus CT sama dengan CO min KT. Di sini kita akan menggunakan data konsentrasi yang 94 dan data waktu menit yang 10. 94 sama dengan CO min 0,7405 kali 10. 94 sama dengan CO min 7,405. 94 nya pindah ruas, jadi CO sama dengan 94 tambah 7,405. CO sama dengan 101,405 mg per mililiter. Nah, kemudian langkah selanjutnya T setengah sama dengan CO per 2K. T setengah sama dengan nilai CO-nya tadi berjumlah 101,405 per 2 kali nilai K-nya tadi berjumlah 0,7405. Nah, ini yang pertama kita harus menjumlahkan 2 kali 0,7405-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dijumlahkan T setengah sama dengan 101,405 per 1,481. T setengah sama dengan 68,47. Jadi waktu paruhnya ini berjumlah 68,47. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan atau menemukan persamaan reaksinya. Untuk menemukan persamaan reaksinya yaitu CT sama dengan CO min KT, di mana tadi nilai CO-nya berjumlah 101,405 dan nilai KT-nya 0,7405. Nah, selanjutnya kita di sini menampilkan sketsa grafik yang digunakan, karena sketsa grafik yang digunakan pada PPT ini tadi
sketsa grafik ordinal, jadi sketsa grafik ordinal saja yang saya tampilkan di sini. Nah, sekian dari hasil penjelasan dan pemaparan jawaban soal kinematika reaksi yang saya kerjakan. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.